Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari struktur dasar HTML atau elemen dasar HTML ya. Di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan skrip HTML, mempraktekkan dan berlatih mengenal kode-kode atau skrip elemen-elemen dasar pemrograman web statis dengan menggunakan bahasa HTML5 ya. Ini saya sebagai penulisnya, Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammad di Kalimantan Timur. Tag dasar dalam HTML5 ini ada poin-poinnya ya. Tag dasar HTML5, kemudian ada source code-nya, kemudian struktur HTML dokumen, ada HTML head, body, kemudian di dalam heading itu ada heading 1 ya. Heading itu sama dengan kepalanya ya, judulnya ya, dan heading 2 ini adalah subjudul sampai heading 6 ya. Markup ini digunakan sebagai judul dari halaman atau tanda dari awal tulisan, misalnya H1 digunakan untuk judul utama, untuk subjudul dari judul utama dan seterusnya ya. Heading ini source code-nya. Kemudian jika heading digunakan untuk menunjukkan judul dari halaman, maka paragraf merupakan konten atau isi dari halaman web. Silakan perhatikan contoh berikut. Ini adalah paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Pemformatan backbreak ya digunakan untuk memulai baris baru pada dokumen HTML. Tag ini fungsinya mirip dengan carriage return ya. Seperti ini. Ini adalah sama dengan enter ya, enter backbreak ini contoh ini source code-nya ya. Kepada yang terhormat break Damas Amirul Karim, break di tempat break ini dianggap paragraf ya, karena ini menggunakan tag paragraf. Kemudian perbedaan tag dan elemen adalah isi dari tag yang berada di antara tag pembuka dan penutup ya. Elemen tidak hanya berisi teks, namun juga bisa tag lain. Berikut contohnya ya. Ini adalah sebuah tag dalam elemennya ya. Ini source code-nya ya. H1 ya, ini adalah judul ya. Ini adalah ya judul, dianggap judul, kemudian italic ya. Italic itu yang tulisan italic ini garis miring, kemudian heading ini adalah garis miring judul, seperti itu maknanya ya. Ini adalah underline ya, garis bawah ya, paragraf. Jadi dianggap paragraf karena menggunakan tag paragraf. Kemudian ini Ctrl F ya, kumpulan tag HTML. Bagian ini berisi bagian pelajar yang diberikan tugas oleh gurunya untuk mencari contoh tag HTML dan penjelasan fungsinya. Nah, bagi Anda yang juga penasaran, semoga bermanfaat ya. Ini ini kumpulan tag ya. Kumpulan tag ini ada komentar, ada dok tipe ya. Kemudian ini digunakan untuk mendefinisikan ancor ya, harif, seperti itu. Nah, intinya menautkan antara satu dokumen HTML dengan dokumen HTML lainnya. Kemudian ini ada BR, silakan baca sendiri. Akronim, address, applet ya, area, base font gitu ya, BDO, big, billing, black code ya, seperti itu. Nah, ini semuanya ada gitu ya, semuanya ada. Silakan praktekkan satu-satu dan baca ya fungsinya apa. Ini seperti BR ini yang memberikan baris baru, pindah baris bawahnya seperti itu. Kemudian enter ya, sudah tahu kayak apa ya enter itu. Kemudian ini semua ya, ada del ya, dir mendefinisikan sebuah daftar direktori, div mendefinisikan sebuah exception dalam dokumen. Jadi ada beberapa tag di sini yang belum kita pelajari sekarang, dan namun akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Namun sebagai bahan pengetahuan, silahkan kalian pelajari, kalau dipraktekkan lebih bagus lagi, seperti itu ya, supaya nanti ketika kita praktikum di pertemuan berikutnya kalian sudah tidak canggung dan sudah bisa memahami karena sudah membaca definisinya dan mempraktekkan sebelum pertemuan selanjutnya.
Nah, kemudian D-Link mendefinisi sebuah daftar definisi ya, seperti itu. IM ini membuat teks miring ya. Teks miring, fungsi tag ini sama dengan tag I, tetapi tag IM lebih dianjurkan ditekankan pada penggunaan untuk teks miring. Itu ya, embed digunakan untuk masukkan file video atau musik. Di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas. Oke. Kemudian ini font ya. Di pertemuan selanjutnya juga nanti akan di font ada di bawah, nanti ini kita pelajari bawah ya. Font, frame set ya. K1 sudah dibahas tadi, head, HR, HTML, iframe ya. Ada beberapa nanti kita pelajari dan sedang kita pelajari. Ya, oke. Ini banyak banget ini ya, banyak banget ini. Silahkan kalian pelajari. Oke, kita langsung masuk ke font ya. Dengan tag font, Anda bisa menentukan format tampilan font dalam dokumen HTML seperti color, size, style, dan lainnya ya. Nah ini, di sini ada color ya. Untuk menentukan warna font, Anda bisa menggunakan nama font hexadesimal seperti ini ya. Kemudian size-nya untuk menentukan ukuran dari font 1 sampai 7 ya. Kemudian face untuk menentukan jenis font, biasanya dalam satu list ada beberapa font dan akan dibaca mulai dari yang paling kiri seperti itu. Silakan dipraktikkan langsung. Kemudian color merupakan atribut yang bisa Anda tambahkan pada beberapa elemen seperti body, font link, dan lainnya ya. Ini color juga ya. Tadi font ya, sekarang color ya. Ini kalian bisa praktekkan langsung, silakan ya. Kalau mau memahami lebih banyak lagi, silakan buka Photoshop atau kalian bisa googling ya. Ada berapa banyak warna-warna dan kombinasinya, kalian bisa praktekkan langsung. Kemudian ini alignment ini ya. Alignment ini adalah digunakan untuk menentukan perataan objek dalam dokumen HTML baik berupa teks, objek, image. Ini ada left, right, ya, center, dan justify, rata kanan kiri. Seperti itu. Hyperlink ini link address, absolute address merupakan full internet address meliputi protokol, yaitu location dan path dan nama file gitu ya. Ini ya. Hyperlinknya sama dengan Anchor ini ya. Jadi Anchor ini untuk menentukan hyperlink dalam dokumen HTML, href, properti digunakan untuk menentukan tujuan hyperlink tersebut. Ya sama ini ya. Inilah link, sama ini adalah Anchor gitu ya. Jadi Anchor itu ini linknya ya. Ini linknya. Ini adalah datang ke sini ya dengan menunjukkan. Jadi ini tinggal klik W3 School Camp ya. w3school.com, maka akan muncul ke alamat website ini seperti. Oke. Ini Anchor, namanya Anchor. Mau ganti nama kalian di sini nggak apa-apa, yang penting larinya ke sini gitu ya. Cuman orang tidak akan mengerti kok nama orang di sini ya, makanya diganti sesuai dengan nama tujuan websitenya. Seperti itu ya. Materi untuk praktikum hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.